Selamat pagi, salam sejahtera untuk dosen penguji UKIN PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023. Nama Sturmus Udi SPD, nomor peserta 2015 00993369. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Nika 1 Polsrepeng, program studi PPG Pendidikan Matematika. Pada saat ini, Senin 4 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan proses pembelajaran sebagai salah satu persyaratan UKIN PPG Daljab tahun 2023 Angkatan 3. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran kita mengenai doa. Yang memimpin kita dalam doa adalah teman kita, Ijek. Silakan. Teman-teman Bapak Guru, marilah kita siapkan hati dan kita berdoa. Dalam suka, puji dan syukur kami berikan kepada semua doa ini kami serahkan kepada demi Kristus Tuhan dan Bapa kami. Terima kasih kepada teman kita, Ijek. Silakan duduk. Silakan duduk semuanya. Terima kasih, Pak. Anak sekalian, Bapak juga mengecek tentang kehadiran. Bagaimana untuk ketua kelas? Hadir semua? Hadir semua, Pak. Ya, oke, terima kasih. Padahal semuanya hadir. Oleh karena itu kita menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Terima kasih untuk semuanya. Anak sekalian, materi kita pada hari ini berbicara tentang lingkaran. Ini materi semester 2 kelas 4. Apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Silakan. Lingkaran adalah kumpulan titik pada bidang data yang memiliki jarak yang sama terhadap Semua jawaban dari kalian itu adalah benar. Bahwa lingkaran itu, apa tadi lingkaran itu? kumpulan Kumpulan yang memiliki titik dan busur, jari dan keliling. Ya. Yang berikut, adakah benda dalam kelas yang berbentuk lingkaran? Jam? Ada tidak jam dindingnya? Mana jam dindingnya? Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang lain? Kipas? Mana kipas lagi? Ya. Semua yang kamu sebutkan itu merupakan apa? Lingkaran. Ya, terima kasih. Yang berikut, apa ciri dari sebuah lingkaran? Memiliki titik pusat. Memiliki diameter. Memiliki jari. Sebuah lingkaran. Yang pertama,
Titik. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang ke-8. Yang ke-9. Hanya ada 8. Semua jawaban kalian sudah Benar. berikut. Perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut. Gambar kiri dan gambar kanan. Gambar kiri dia katakan itu berupa kurva tertutup. Yang kanan berupa kurva Terbuka. Dari gambar di atas, manakah yang merupakan lingkaran? Kiri atau kanan? Silakan. Saya memilih yang bagian kiri. Alasan apa? Karena berbentuk bulat. Berbentuk Bulat. Kenapa tidak pilih kanan? Karena bagian kanan ya Pak terbuka dan tidak berbentuk lingkaran. Tidak berbentuk Lingkaran. Ya Pak. Terima kasih. Jawaban kalian sudah benar. Jawaban kalian sudah benar. Yaitu bagian kiri dia berbentuk lingkaran karena dia bulat. Dia tertutup. Bagian kanan dia kurva terbuka, belum bentuk lingkaran seterbukanya, sehingga itu tidak disebut Lingkaran. Oke? Ya Pak. Terima kasih. Dan yang berikut sekarang kita lihat. Ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan dapat: 1. Mengidentifikasi unsur-unsur lingkaran. Yang kedua, menentukan keliling dan luas lingkaran. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Dengan itulah tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang mari kita lihat pada video. Perhatikan video yang ada dalam layar ini. Suatu pabrik biskuit memproduksi 2 jenis biskuit berbentuk cakram dengan ketebalan sama tetapi diameternya berbeda. Permukaan biskuit yang kecil dan besar masing-masing berdiameter 7 cm dan 10 cm. Biskuit tersebut dibungkus dengan 2 kemasan berbeda. Kemasan biskuit kecil berisi 10 biskuit dijual dengan harga Rp7.000. Sedangkan kemasan biskuit besar berisi 7 biskuit dijual dengan harga Rp10.000. Manakah yang lebih menguntungkan, membeli biskuit dalam kemasan yang kecil atau yang besar? Ya. Setelah kamu melihat video tadi, ada pertanyaan sedikit. Mana yang kamu pilih? Apakah biskuit yang kecil atau bungkusan yang kecil dengan harga 7.000 yang punya isi 10 atau Biskuit yang kecil Pak. biskuit yang kecil. Mungkin masih ada lagi yang lain? Yang kecil, Yang kecil. Alasannya? biskuitnya Pak banyak, harganya juga murah. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada lagi yang lain? Kemasan besar Pak, biarpun harganya mahal, tetapi ukurannya sangat besar. Terima kasih jawaban kalian. Nanti kita akan lebih lebih dalam kelompok. Sekarang kita bagi dalam bentuk kelompok. Sekarang kita bagi kelompok. Mulai dari kanan dari saya, 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nanti setelah itu, setelah sudah posisi dalam bentuk kelompok, kalian akan memilih siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Yang ketua tugasnya untuk mengatur dalam diskusi kelompok, dan sekretarisnya untuk mencatat hasil diskusi. Terus nanti
nanti sebentar soal LKPD-nya saya akan kirim ke link di HP kalian. Nanti kalian lihat di situ. Ya, lihat situ untuk mengerjakan LKPD tersebut. Oke, sekarang kita mulai bagi kelompok. Silakan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ya, silakan lanjut kerja. Nanti Bapak akan jalan dari kelompok ke kelompok, untuk pertama membimbing, yang kedua akan menilai dari nilai sikap dengan keterampilan. Ya. Sudah ya. Waktu untuk diskusi sudah selesai. Sekarang kita waktu untuk presentasi. Maka sebelum kita melakukan presentasi, mari kita berdiri semua. Sudah siap? Tepuk semangat 1 kali. Tepuk semangat 2 kali. Tepuk semangat 3 kali. Tepuk semangat berkali-kali. Semangat, semangat, lihat. Semangat, semangat, lihat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang berikut, yang presentasi pertama adalah kelompok 1 dengan soal nomor 1. Pada saat kita lakukan presentasi, kalian yang sudah mengerjakan soal itu kirim ke grup. Ya, kirim ke grup yang kita, ya. Nanti dari situ kalian akan melakukan presentasi. Ya, melakukan presentasi. 1 orang sebagai operator untuk mengatur di laptop, 1 orangnya memberikan penjelasan. Oke, mengerti? Mengerti, Pak. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok seru. Silakan berdiri. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Di pagi hari ini, kami berdiri di sini untuk menjelaskan hasil kerja kami dari LKPD nomor 1. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan nama. Nama saya Yulisti Sablantari Damur. Nama saya Yohana Merciana Mulyati. Nama saya Herina Saharipur. Nama saya Marsina Tisa. Nama saya Ferdinand Syukur. Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Teman-teman, mari kita bersama-sama untuk memperhatikan gambar di depan. Perhatikan. Jadi, titik O dari gambar tersebut adalah titik pusat. Dan garis OP dari gambar tersebut merupakan jari-jari. Sedangkan garis PR merupakan tali busur. Dan ada garis yang lain, yaitu garis OS merupakan apotema, dan area ungu di sini adalah area ungu, dan itu adalah tembereng. Sedangkan garis lengkung QR merupakan busur, dan di area biru itu merupakan busur azurit, dan garis PQI merupakan diameter dari gambar tersebut. Mungkin ada tanggapan dari penjelasan kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menjelaskan soal nomor 1. Silakan kembali. Kalau tidak ada pertanyaan ya. Ya, Pak. Terima kasih kepada kelompok 1. Dari pada kelompok 2 untuk menjelaskan hasil diskusinya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan kelompok 2. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami dari kelompok 3. Yang pertama, kami akan memperkenalkan nama lengkap kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Arnoldin Yasenia Graciela Jadi. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama
nama saya Maria Sestiani, saya sebagai ketua materi. Perkenalkan, nama saya Aurelia Setiani. Perkenalkan, nama saya Mariana Lubiskan. Perkenalkan, nama saya Agustin Jaya. Setelah sesi perkenalan nama telah selesai, saya akan beri kesempatan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil diskusi kami. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan materi yang kami jelaskan. Pertama, sebuah stadion berbentuk lingkaran dengan diameter 105 meter. Di sekeliling tepi stadion akan dipasang lampu sorot dengan jarak antara tiap lampu sama panjang. Jika batas minimal dan batas maksimal jarak lampu di antara 5 meter sampai dengan 11 meter, berapa banyak lampu sorot yang diperlukan untuk dipasang di sekeliling stadion? Yang pertama diketahui. Diketahuinya diameter itu 105 meter dan jarak antara lampu 5 sampai 11 meter, isinya 6 meter. Yang ditanya, banyak lampu sorot yang diperlukan untuk dipasang di sekeliling stadion. Dari saya, yang pertama menghitung keliling stadion. Keliling stadion sama dengan 2 pi kali d, 2 pi kali diameter, 22,7 kali 105. 105 dibagi 7 yaitu 15. 22 kali 15 meter sama dengan 330 meter. Yang kedua, banyak lampu sorot. Rumusnya itu keliling stadion per jarak. Keliling stadion 330 dan jaraknya 6. 330 dibagi 6 sama dengan 55. Jadi, banyak lampu sorot yang dipasang di sekeliling stadion adalah 55. Mungkin ada yang menanggapi penyelesaian soal dari kelompok 2. Ya, silakan. Dari mana hasil 6? Selisih 15 Dari 11 kurang 5. Mungkin bagaimana? Dari mana hasil angkanya? 6. Ya, penjelasannya tadi dari kelompok ini adalah selisih antara 5 dengan 11, yaitu 6. Ya, mungkin tidak puas atau mungkin ada? Sudah. Mungkin ada lagi tanggapan untuk penyelesaian soal dari kelompok 2? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Maka soal nomor 3 ini akan dikerjakan oleh kelompok 3. Waktu dan kesempatan saya berikan. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kristina Yutandi. Perkenalkan, nama saya Marlene Penyun. Perkenalkan, nama saya Francisca Desaria. Perkenalkan, nama saya Mariana Gracina. Perkenalkan, nama saya Hardiana Stasiseri. Berikutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tadi. Nomor 1, pernyataannya jari-jari adalah jarak antara titik pusat dengan titik lingkaran. Jawabannya benar. Alasannya, karena jari-jari garis yang menghubungkan titik lingkaran dengan satu titik pada lingkaran. Nomor 2, pernyataannya panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran. Jawabannya benar. Alasannya, karena panjang diameter juga merupakan panjang 2 kali panjang jari-jari. Nomor 3, pernyataannya busur adalah bagian dari dinding lingkaran. Jawabannya benar. Alasannya, karena busur lingkaran adalah setiap bagian dinding lingkaran. Nomor 4, pernyataannya daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari disebut tembereng. Jawabannya salah. Alasannya, karena tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur kalau daerah. Alasannya, karena busur merupakan unsur yang senilai dengan bagian dari keliling dan membakili bagian luar. Dari jawaban dari kelompok 3, bagaimana menurut tanggapan dari teman yang lain? Ada tanggapan untuk kelompok 3? Bagaimana jawabannya?
Sekarang kita lihat bersama dari yang pertama. Yang ini operatornya gagal sekali, tahu tentang itu. Sehingga untuk hari ini saya lihat dari penjelasan dari kelompok ini sangat bagus sekali, dan yang operasinya juga ini sangat bagus. Terima kasih kepada teman untuk penjelasannya dari pernyataan sudah itu benar atau salah, ini ada punya alasannya sudah benar semua, ya, ini ada punya penjelasannya. Bagi kelompok yang belum menyelesaikan ini mungkin ada juga salah, nanti lihat kopi dari kelompok ketiga, nanti akan dikirim ke link atau ke grup, nanti kalian akan baca di situ hasil jawaban dari kelompok. Semua jawaban ini sudah benar. Terima kasih untuk kelompok 3 sekali lagi. Terima kasih kalian sudah coba. Ya, silakan kembali. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Sekarang kita masuk di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini akan dikerjakan oleh kelompok. Waktu dan kesempatan saya, silakan. Selamat pagi. teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan nama kami dulu. Nama saya Olivia Nurkenadian, saya sebagai moderator. Nama saya Martina Indramati. Nama saya Galesia Sulani RT. Nama saya Polisi Alika Melita Dina Hukum. Nama saya Hilda Rena Dawan Kaudan. Silakan. Sebuah kolam berbentuk lingkaran berdiameter 28 meter. Sekeliling luar kolam dibuat jalan melingkar selebar 3 meter. Jika biaya untuk membuat jalan Rp Rp20.000 per meter persegi dan fee-nya 3,15, berapa total biaya pembuatan jalan tersebut? Penyelesaian. Diketahui diameter kolam sama dengan 8 meter, diameter jalan sama dengan 3 meter. Biaya membuat jalan Rp Rp20.000. Ditanya biaya total membuat jalan. Jawab. Yang pertama, menghitung luas kolam keseluruhan. Luas kolam sama dengan Pi kali R pangkat 2, sama dengan 3,14 kali 14 kali 14. 14 ini setengah dari 28. 43,96 dikali 14 sama dengan 615,44. Yang kedua, menghitung luas jalan. Luas jalan sama dengan Pi kali R pangkat 2. 3,14 kali 17 kali 17. Kali 17 ini dari luas jalan 3 tambah 3 sama dengan 6. Ditambah dengan luas kolam keseluruhan sama dengan 34. 34 setengahnya dari 17. 3,14 dikali 17 sama dengan 52,28. Dikali 17 sama dengan 907,40. Yang ketiga, menghitung luas bagian pembuatan jalan. Luas jalan sama dengan 615,44 ditambah 907,46 sama dengan 1522,9 adalah Rp 3.045.800 rupiah. Ya. Dari penyelesaian soal dari kelompok 4, mungkin ada yang mau menanggapi dari penyelesaian dari kelompok 4 ini. Yang kelompok 4 benar? Mungkin ada lagi yang lain? Tidak? Terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan untuk mereka. Sekarang kita lihat dari penyelesaian soal mereka ini, perlu kita tulis di bawah tulisan karena sudah ini yang terakhir. Yang tadi yang ketiga soal tadi sudah benar. Sekarang kita gambar. Di dalam ini ada kolam.
Di luar ini adalah jalan. Saya buat ini. Yang dihasilnya adalah jalan, ya. Yang adalah jalan. Saya lihat semua yang kamu kerja tadi ada benarnya, ada juga salahnya. Yang di dalam ini merupakan kolam. Kolam ini berbentuk lingkaran, dia bulat. Yang di luar ini juga dia bulat, berbentuk lingkaran. Tapi di luar kolam ini akan dibuat jalan dengan lebarnya 3 meter. Yang sebelahnya juga 3 meter. Yang di dalam ini kolam ini diameternya adalah berapa? 8 meter. Maka penyelesaian soalnya kita cari dulu luas kolamnya. Ya, sekarang luas kolam. Luas kolam LK dengan rumusnya adalah I kali D atau IR kuadrat. Jadi yang I kali D. Kita menggunakan P-nya adalah 3,1. Luasnya tadi adalah PR kuadrat. PR kuadrat. Sekarang kita lihat dia punya nilai P-nya. P-nya di belakang koma itu tidak ada satuan, tuan, atau satuan. Tidak ada 3,14 tidak. 3,14. P-nya adalah 3,14. Dikali berapa dia punya jari-jarinya? Ini untuk kolam, maka jari-jarinya adalah 14 meter. Dibagi 2 dari diameter. Untuk mencari R sama dengan setengah dari diameter. Setengah dari 28 sama dengan 14 meter. Sehingga 3,14 dikali 14 dikali 14 sama dengan 3,14 dikali dengan 14 kali 14 sama dengan berapa? Ya? 196. 3,14 dikali 196 sama dengan berapa? 615,4. Ya. 615,4. Inilah luas kolamnya. Sekarang luas seluruh ini. Berarti luas kolam tambah dengan luas di luar di kolam, yaitu jalannya. Luas seluruhnya. Berarti luas seluruhnya yaitu luas dalam kurung luas kolam dalam kurung kolam tambah jalannya, diameter kolam tambah jalan. Sekarang kita lihat dari sini, yang di dalam ini ada dia punya jari-jarinya. Ini kan jari-jarinya 3 jalan, yang sebelahnya juga 3. Berarti dia punya jari-jarinya adalah berapa? 17. Ya. Berarti dengan rumus yang sama, yaitu PR kuadrat. PR kuadrat. Tapi ini adalah luas seluruhnya. Luas seluruhnya, yaitu luas yang di dalam kolam dengan luas jalannya. Jadi 3,14 ditambah dengan dikali dengan 17 dikali dengan 17-nya tadi berasal dari sini. Ya, Pak. Jari-jarinya kolam itu berapa? 14. Tambah dengan jari-jari jalan tadi adalah 3. 3 yang bagian sebelahnya, 3 bagian sebelahnya. Sehingga 13 tambah 3 tambah 14 sama dengan 17. Ini hasilnya sama dengan berapa? 3,14 dikali dengan 17. 17 kali 17 sama dengan berapa? 289 sama dengan
53,38. 3,14 kali 289. 907,4. Sekarang yang ditanya adalah apa? Menghitung luas Biaya pembuatan total. biaya total pembuatan jalan. Berarti luas atau biaya seluruh ya. Biaya seluruh pembuatan jalan. Biaya seluruh pembuatan jalan yaitu luas seluruh ya. Luas seluruh lingkaran ini dikurang luas kolam. Ya, karena lingkaran ada dua, ada kolam dengan jalan. Sehingga di sini adalah luas seluruh lingkaran dikurangi luas kolam. Luas seluruh lingkaran berapa? Luas seluruh lingkaran adalah 907,46 kurang 907,46 dikurang 615,44 sama dengan berapa? 200 292,002. Sekarang yang ditanya adalah berapa bayar? Ya, berapa biaya total? Ya, per meternya adalah berapa? Berapa per meter? 20.000. Biaya per meter sama dengan per meter persegi sama dengan 20.000. Ini kan tadi sama dengan 292,02 meter persegi. Sekarang biaya jadi biaya totalnya sama dengan 292,02 dikali dengan 20.000. Itu sama dengan berapa? 292,02 dikali dengan 20.000 rupiah itu sama dengan berapa? 5.840,4. Ini 0,4 bagaimana? 5.840.400. Hanya 2 nol saja yang dihapus. Sehingga jawabannya adalah 5.840.000. Jadi sama tidak? Sama. Beda ya? Sehingga tetap terima kasih kepada yang empat dari penjawaban saya. Kamu juga mungkin belum paham semuanya. Sehingga jawabannya adalah 5.840.400. Itulah jawaban. Silakan tulis ini. Sekarang kita duduk kembali ke tempat semula untuk mengerjakan soal tes akhir. Silakan untuk menyelesaikan soal tes akhir. Atas tutup semua bukunya, buka HP-nya. Lihat di situ saya akan kirim dia punya soalnya. Sekali lagi, tutup bukunya, ambil kertas yang baru dan buka HP-nya. Saya akan kirim di Dialog untuk soal tes akhir. Menyelesaikan soalnya di kertas karena soalnya dalam bentuk soal saya. Saya akan kirim soalnya. Ya, saya sudah kirim soalnya ke grup. Kamu akan selesaikan soal dalam tempo waktu 10 menit dari
kedua soal tersebut. Waktu dan kesempatan silakan. Sudah? Silakan. Kalau sudah, silakan duduk. Sudah? Sudah, Pak. Dari tempat ini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kalian karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai pada sini. Saya lihat sudah mengikuti secara baik dan aktif. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk kalian semua. Tepuk tangan. Dan yang berikut, apa yang paling menarik dari pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Saya mengajarnya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin masih ada yang lain? Kami dapat mengetahui bentuk-bentuk lingkaran di kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin masih ada yang lain? Silakan. Kami dapat mengetahui unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Oke, terima kasih. Oke, yang lain? Kami dapat mengetahui ciri-ciri lingkaran. Ciri-ciri lingkaran. Mungkin masih ada yang lain? Kami dapat mengetahui semua rumus-rumus dari lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Mungkin masih ada yang lain? Kami dapat menambah pengetahuan. Ya, kalau pengetahuan. Mungkin masih ada yang lain? Silakan. Kami mengetahui apa itu lingkaran. Apa itu lingkaran? Mungkin masih ada yang lain? Tidak ada. Semua jawaban kalian adalah benar. Dan yang berikut, tantangan apa yang kamu hadapi selama proses pembelajaran tadi? Saya susah untuk mencari keinginan dari lingkaran. Oke, mungkin masih ada yang lain? Susah untuk mencatat dan menghasilkan sebuah jawaban. Ya, oke. Terima kasih. Mungkin masih ada yang lain? Mungkin masih ada? Kelas selama proses pembelajaran tadi, ada hal baik yang kamu dapat, ada juga tantangan yang kamu hadapi. Dan tantangan itu kamu bisa jalani dengan baik dan bisa kamu akan selesaikan nanti. Dan semuanya ini saya sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih. Dan yang berikut, untuk mengakhiri pembelajaran kita ini juga ada tugas di rumah. Nanti tugas di rumah saya akan kirim melalui via grup. Tugas ini kamu kerja dan besok kita akan presentasi secara bersama. Oke, silakan kalian nanti kerja di rumah untuk tugas di rumah. Dan yang berikut, untuk pertemuan kali berikut kita berbicara tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Tapi untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini saja. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita ini, mari kita berdiri dan berdoa. Dan yang memimpin kita dalam doa penutup adalah kita. Silakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kalian semua.